warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Firdaus dari kelas 12 TK 3. Saya akan menjelaskan tentang sistem suspensi. Apa itu sistem suspensi? Suspensi adalah kumpulan komponen tertentu yang berfungsi meredam kejutan getaran akibat pada permukaan jalan yang tidak merata. Komponen yang pertama yaitu coil spring atau dikenal sebagai perkeong. Spring ini digunakan di mobil untuk menghadapi permukaan jalan tidak rata dan mempertahankan posisi berdiri mobil. Beberapa fungsi itu penting dalam memberikan kenyamanan pengendalian dan daya angkut pada mobil modern. Coil spring menggunakan batang baja panjang yang dibentuk melingkar atau coil. Dibanding dengan berdaun, coil spring memiliki kekuatan menahan beban lebih baik dan tidak terjadi gesekan saat melendut. Di lain sisi, coil spring tidak menyerap beban kejut dengan baik, makanya suspensi mobil juga menggunakan shock absorber sebagai peredam beban terkejut. Yang kedua yaitu shock absorber. Fungsi shock absorber adalah meredam terjadinya oksilasi saat mobil berjalan di atas permukaan jalan yang tidak rata. Tentunya keberadaan komponen ini membuatnya bertambahnya kenyamanan ketika berkendara. Selain itu, bisa juga menambah kemampuan daya cengkram dan ban terhadap permukaan jalan. Dari namanya saja sebenarnya sudah terlihat bagaimana fungsi shock absorber ini. Komponen ini memiliki fungsi menyerap guncangan atau meredam getaran yang diberikan oleh ban ketika melewati jalan yang tidak rata. Komponen shock absorber terdiri dari beberapa komponen, namun ada 3 konstruksi utama dari shock absorber, yaitu piston, batang piston, dan tabung silinder. Oke, lanjut yang ketiga yaitu lower arm. Komponen ini merupakan bagian dari susunan mobil yang membuat kendaraan lebih nyaman dikemudikan dan mudah dikendalikan. Beberapa fungsinya yaitu: 1. Mengontrol gerakan roda. Fungsi lower arm adalah sebagai bagian pengontrol gerakan roda ketika kendaraan dikemudikan di jalan. Maka secara otomatis roda mobil akan bergerak ke atas bawah, maju dan mundur sesuai dengan gerak dari pengemudian dan kondisi jalan. Nah, gerakan inilah yang akan dibatasi oleh lower arm agar tak terasa berlebihan. Yang kedua yaitu tempat menopang knuckle. Fungsi lower arm yang paling utama sebenarnya adalah sebagai tempat menopang knuckle. Yang ketiga yaitu memastikan roda berbelok beriringan. Lower arm juga bertanggung jawab untuk memastikan roda mobil bisa berbelok dan bergerak seirama dengan sudut-sudut kemudi yang sesuai antara roda kanan dan roda kiri kendaraan. Yang selanjutnya selanjutnya yaitu stabilizer bar. Komponen ini berfungsi untuk menstabilkan kendaraan dan meningkatkan daya cengkram ban terhadap permukaan jalan. Komponen stabilizer bar ini biasanya sudah tersemat di dalam suspensi mobil, namun masih ada beberapa kendaraan yang tidak memiliki komponen ini. Sebagian modifikator menambahkan komponen stabilizer bar pada suspensi mobil agar lebih stabil saat bermanuver. Komponen stabilizer bar ini memiliki berbagai jenis dan macamnya. Yang selanjutnya yaitu komponen ball joint. Ball joint adalah komponen pada mobil yang perannya sangat penting untuk menciptakan kenyamanan dalam sistem kemudi. Letaknya ada di antara steering, knuckle, dan juga arm, baik itu di lower arm maupun upper arm. Pemasangannya memanfaatkan baut dan dalam satu roda biasanya terdapat 2 buah ball joint. Bentuknya sendiri mirip dengan T-rod dan biasanya mengalami aus jika digunakan terus-menerus. Fungsi ball joint sebagai penghubung antara arm dengan knuckle roda dan juga bekerja menjadi sumbu roda ketika ingin belok ke kanan dan kiri. Fungsi ball joint suspensi adalah untuk menerima beban pada kendaraan secara vertikal atau lateral. Oleh karena itu, ketika berbelok, beban tersebut akan diatasi dan Anda pun akan terasa ringan saat menyetir. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.